Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa semester 1 di Universitas Madani Indonesia dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Ulfa Maya Saroh. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan membacakan dongeng yang berjudul Derita Lalat. Baik adik-adik, di sini sebelum saya membacakan dongeng, kita terlebih dahulu mengenal hewan apa saja sih yang ada di dalam cerita ini. Nah, yang pertama ada seekor lalat. Apakah kalian udah tahu gimana sih bentuknya lalat itu? Baik, jadi ini nih yang namanya si lalat. Dan yang kedua ada si lebah. Ini nih. Nah, dan yang terakhir si kancil. Tahu nggak si kancil yang mana? Masa nggak tahu? Ini nih, saya kasih tahu. Ini si kancil. Udah pada tahu semua kan? Hewan mana saja yang akan ada di dalam cerita ini? Baik, saya akan membacakan dongeng ini. Tapi dengan syarat kalian harus menyimak dengan seksama. Dongeng yang berjudul Derita Lalat. Pagi itu di bawah sebuah pohon nampak seekor lalat. Ia memperhatikan sekawan lebah sedang mengumpulkan makanan dari bunga yang sedang mekar. Menjelang siang, ada seekor lebah yang nampak kelelahan. Karena sudah lelah, maka sebagian nektar yang dibawa terjatuh dan menimpa tubuh lalat. Lalat pun terkejut, lalu dia ikut terbang menjauh. Tetapi karena tubuhnya kejatuhan cairan nektar, maka dia sulit menggerakkan sayapnya. Lalat menikmati nektar yang menimpa tubuhnya. Ternyata rasanya enak. Pantas lebah mendatangi bunga yang mekar itu. Demikian pikir lalat. Lalat terbang menghampiri lebah yang kelelahan. "Hai lebah, lancang sekali kamu tadi menjatuhi tubuhku dengan nektar," teriak lalat. "Maaf, aku tidak sengaja," kata lebah. "Aku bisa memaafkanmu asal kamu bisa memenuhi 2 permintaanku," kata lalat. "Pertama, kamu harus menyerahkan semua nektar yang kamu bawa. Kemudian permintaanku yang kedua, kamu harus menyerahkan dan memindahkan sengatmu ke tubuhku," kata lalat. "Ini mustahil bisa dilakukan," pikir lebah. "Hei, malah bengong dan terlalu banyak mikir. Ayo, segera laksanakan permintaanku agar aku bisa memaafkanmu," kata lalat. Tiba-tiba muncullah sang kancil. Lebah merasa senang. Lalu dia menceritakan persoalannya serta berusaha meminta saran kancil untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Kancil berkata kepada lalat, "Memasang sengat lebah ke tubuhmu memang sulit. Oleh karena itu, sekarang kamu harus berada di tengah tanah lapang dengan posisi merunduk. Kamu tidak boleh bergerak sedikit pun. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap dalam posisi merunduk agar lebah bisa memasang sengatnya ke tubuhmu," kata kancil kepada lalat. "Baiklah, aku percaya kepadamu, kancil," kata lalat, lalu terbang ke tanah lapang dan mulai mengambil posisi merunduk.
lebah semakin bingung. Kancil membisiki lebah yang sedang bingung. Lebah nampak tersenyum mendengar bisikan kancil. Lalu lebah mulai bergerak tinggi. Lalu lebah mulai terbang tinggi dan dengan kecepatan tinggi dia terbang menghampiri lalat yang sudah mengambil posisi merunduk. Skap, seret, aduh, sakit, teriak lalat sambil lari tunggang langgang menahan sakit akibat disengat lebah. Kasihan lalat akibat serakah dan kurang bersyukur dengan apa yang dimiliki, akhirnya menuai dari perbuatan sendiri. Jadi adik-adik, pesan yang dapat kita ambil dari dongeng ini yaitu kalian janganlah jadi orang yang serakah dan kurang bersyukur dengan apa yang dimiliki. Pada akhirnya kalian akan menuai akibat dari perbuatannya sendiri. Seperti lalat ini yang kesakitan akibat disengat oleh lebah. Baik, sekian dongeng yang bisa saya bacakan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.